Tolong pastikan bahwa ban kehidupan kita tidak bocor. Ketika ban bocor akan bermasalah, tambah angin, tambah bocor, dan seringkali saudara kita tertinggal, seringkali saudara ada masalah karena ada ban yang bocor, kurang angin. Saudara, saya percaya ketika Roh Kudus menempati hidup kita, tandanya bahwa ban perjalanan hidup kita tidak bocor. Kita semua dikasih Tuhan, kita semuanya tetap setia kepada Tuhan. Dan saya percaya kita semua sudah menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan dengan sukacita. Satu hal, menerima firman Tuhan sukacita. Dan saya yakin Roh Kudus akan mengerjakan apa yang kita dengar pada hari ini. Hari ini saya akan berbagi kepada firman Tuhan tentang pengudusan oleh kebenaran. Sekali lagi, pengudusan oleh kebenaran. Pesan firman Tuhan ini kita temukan di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 17. Mari kita membaca bersama-sama satu ayat ini, sekali kita hafalkan. Ini adalah salah satu doa Tuhan Yesus, salah satu pokok-pokok doa Tuhan Yesus yang luar biasa untuk kita. Kita berdiri, kita membaca pada hitungan yang ketiga. Ayo kita berdiri, kita bukan duduk, kita beri semangat berdiri. Haleluya. Sudah siap kita baca? Bacalah dengan sukacita, bacalah dengan pengertian, bacalah dengan doa seperti setelah berdoa. Inilah firman Tuhan. 1, 2, 3. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sekali lagi, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Silakan untuk sekalian. Saudara, sekali lagi ini adalah salah satu pokok doa yang sangat penting yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Saya ingat beberapa tahun yang lalu saya berbicara tentang isi pokok-pokok doa. Ada 7 waktu itu saya masih ingat. Tetapi salah satunya hari ini kita akan bicarakan kembali, yaitu tentang pengudusan oleh kebenaran. Dengan jelas, saudara, kuduskan ya Bapa mereka, yaitu setiap orang yang percaya hari ini, saya dan saudara, dalam kebenaran atau oleh kebenaran. Apa itu kebenaran? Sang kebenaran itu adalah firman. Sang kebenaran itu adalah yang menjadikan langit dan bumi. Maka berfirmanlah, yang terjadi dari kekosongan menjadi ada. Pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Dia adalah pencipta tunggal, tidak membutuhkan asisten atau pembantu yang lain. Saudara, sang firman yang menjadikan langit dan bumi, dan firman itu juga adalah Yesus Kristus. Ya, akulah jalan, hidup, dan kebenaran. Aletheia itu adalah kebenaran. Saudara, Roh Kudus pun juga adalah kebenaran. Ya, 3 pribadi dalam satu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah kebenaran. Nah, saudara, doa ini meminta kepada Bapanya, kuduskan mereka. Ya, dan saudara, kenapa kita sebagai orang percaya perlu dikuduskan? Saudara, hidup kudus, kekudusan. Nah, saudara, kenapa? Sebagai orang percaya kita perlu memerlukan Yesus melakukan berkat-berkat yang sangat penting, yaitu menguduskan kita. Saudara, pengudusan adalah diinginkan oleh Tuhan. Kalau tidak inginkan, tidak perlu berdoa. Kalau sudah tidak perlu, maka sudah tidak membutuhkan apa-apa lewat doa. Kalau sudah perlu, paling tidak perlu Tuhan, ya, maka kita berdoa. Saudara, ya, pengudusan ini dinyatakan langsung dalam kekudusan hati, dalam kekudusan hidup yang kudus, yaitu sesuai dengan kehendaknya. 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ketiga, coba kita perhatikan. 1 Tesalonika pasal ayat 3, karena inilah kehendak Allah. Sekali, karena inilah kehendak Allah. Apa itu kehendak Allah? Apa itu keinginan Allah? Itu yang didoakan oleh Yesus, yaitu pengudusanmu. Kenapa kita perlu dikuduskan? Kenapa kita harus hidup kudus? Yaitu tujuan supaya kamu menjauhi pencabulan atau percabulan. Kehidupan yang tidak senonoh, cabul. Perilaku yang cabul, tindakan yang cabul, pikiran yang cabul. Nah, saudara, itulah kehidupan yang Tuhan tidak inginkan. Apa artinya menguduskan? Ya, supaya mereka dikuduskan. Itu adalah keinginan Yesus Kristus. Tujuannya supaya ada kudus,
Saudara, kata menguduskan berasal dari kata hagiasu. Ya, kata bendanya adalah hagios. Nah, saudara, hagiasu artinya memisahkan orang percaya. Kita dipisahkan ya sebagai orang yang percaya. Dalam Yohanes pasal 17, coba tayangkan ayat yang ke-19. Ini adalah doa Yesus. Kalau dia menginginkan setiap orang percaya dikuduskan, maka Yesus juga menguduskan dirinya. Coba kita baca. Dan aku memisahkan diriku. Aku menguduskan, aku memisahkan diriku bagi mereka, bagi saya dan saudara. Apa tujuannya Yesus memisahkan dirinya bagi orang-orang yang diselamatkan? Tujuannya adalah supaya mereka, saudara, dipisahkan dalam kebenaran. Jadi kata-kata dikuduskan adalah dipisahkan. To set apart, setting apart, dipisahkan, diambil. Ketika sang nelayan, saudara, begitu saking banyaknya ikan di dalam jaringnya, sedangkan pesanannya khusus, cari yang baik-baik dan berkualitas. Maka walaupun ada di dalam dak kapal, setelah diambil dari penjaringan, maka dipisahkan. Yang tidak bermutu dibuang atau paling tidak jual murah. Tetapi yang bermutu dipilih, ditempatkan, dan ini akan membawa hasil yang sangat mahal. Tahukah saudara, apakah kita ini berharga di mata Tuhan atau tidak? Ya, kita dipisahkan. Ingat saudara, kehendak doa Yesus kita dipisahkan. Itu artinya pengudusan. Yesus memisahkan dirinya untuk melayani kita. Dia melayani sebagai pengantara. Makanya dia berdoa. Sampai hari ini Tuhan berdoa buat kita. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Berarti dia adalah seorang imam besar. Betul dia imam. Imam itu apa sih? Imam adalah jembatan. Kehidupan agama, ya, keperluan untuk mencari Tuhan perlu ada imam. Dan saudara, Yesus adalah imam besar yang tidak berkesudahan. Maka doa ini adalah doa imam. Bapa, aku berdoa kepadamu, kuduskan mereka, pilih mereka, bedakan mereka seperti engkau menguduskan aku. Maka Yesus berkata kepada murid-muridnya, sebagaimana Bapa mengutus aku, sebagaimana Bapa minta aku ada misi penting dan besar untuk kutuntaskan, maka aku memberikan misi mengutus kepadamu, dan itulah gereja. Nah saudara, dari sini jelas saudara, ya, bahwa pengudusan atau pemisahan dan suatu penyerahan diri yang positif. Coba ucok baca di dalam Roma pasal 15 ayat 16. Untuk apa kita dipisahkan? Dipisahkan berarti beda dong. Sementara yang lain juara 1, 2, sementara yang lain tidak juara. Sementara yang lain, wah tidak, ya nggak ada harganya. Tapi kita bermata di mata Tuhan. Coba ucok apa kata Tuhan. Roma 15 ayat 16, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus. Boleh menjadi pelayan Kristus Yesus. Bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Bagi bangsa-bangsa yang ada dalam kegelapan. Dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah. Memberitakan Injil, pelayanan Injil bagi Allah. Supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi. Tujuannya mereka itu yang tidak mengenal Yesus Kristus dapat diterima oleh Allah. Dapat diterima sebagai Allah. Sebagai persembahan yang benar kepadanya. Sebagai persembahan yang benar kepadanya. Yang disucikan oleh Roh Kudus. Yang dikuduskan. Ya, hagiasu. Dikuduskan. Jadi pengudusan adalah saudara pemisahan di mana kita menyerahkan diri secara positif untuk Tuhan. Jadi pengudusan adalah pengalaman keselamatan dalam kasih Yesus Kristus. Yesus telah mati. Yesus telah korbankan dirinya. Maka dia berkata, sebagaimana aku Bapa mengutus aku juga mengutus mereka. Artinya apa? Aku memisahkan mereka, aku memilih mereka supaya mereka melayani. Misiku sudah selesai. Maka misi itu tidak akan pernah selesai seperti misi manusia, dan misi itu dilanjutkan oleh gereja. Pelayanan gereja adalah pelayanan Yesus.
Pelayanan Yesus adalah pelayanan gereja. Tidak ada gereja tanpa pelayanan. Dan tidak ada pelayanan tanpa gereja. Nah saudara, ini satu panggilan buat kita. Nah saudara, itu sebabnya saudara, coba kita bahas satu ayat lagi. Ibrani pasal 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya, sekali lagi, karena kehendaknya, diinginkan Tuhan. Saya suka kehendak Tuhan. Halo, saya mau cari kehendak Tuhan atau kehendak lain? Karena itu kehendaknya, keinginan maunya Tuhan apa? Kita dikuduskan, kita dipisahkan, kita dibedakan. Kasih tahu, ternyata kita beda loh. Kasih tahu, ternyata kita beda loh. Kita dipilih loh, betul? Untuk apa? Untuk menjadi alat berkat. Secara positif, serahkan hidup dulu. Berapa kali kita dikuduskan? Berkali-kali? Wah, berarti ada masalah. Ban kempes lagi. No. Berapa kali Pak Gideon dipisahkan? 1 kali. Untuk selama. Apa dasarnya? Dasarnya kasih dan pengorbanan Kristus. Ngasihnya luar biasa. Tanpa Yesus tidak ada yang namanya pengudusan. Saudara, dikuduskan berarti menjadi berbeda. Yesus selalu pisah dengan dunia ini, artinya dalam karakternya dia tidak pernah kompromi dengan manusia. Dia tidak kompromi dengan nilai-nilai dosa. Ya, itu sebabnya saudara, ia selalu berbeda. Yesus berbeda. Ya, orang lain bejat, orang lain lusa, orang lain menghujat, orang lain pegang kehendak, dia berkata, ya, akulah anak Allah. Ya, dia garam dan terang dunia. Dan luar biasa saudara. Nah saudara yang kasih Tuhan, kita dikuduskan. Mari kita akan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia. Ya, tetapi akal budi kita selalu diperbaharui. Dan kita bisa membuktikan apa yang baik. Ya, kita bisa berkenan kepada Tuhan. Kita mengenal kehendak-Nya. Dan kita mengalami transformasi batin oleh kuasa Roh Kudus. Saudara nanti perhatikan di rumah, kalau sudah membaca dalam pasal 17 Injil Yohanes, kira-kira ada 18 kali kata dunia atau kosmos, dunia. Dunia di sini artinya adalah sistem. Masyarakat yang tidak menyembah Allah, masyarakat yang tidak mengenal Allah, masyarakat yang membenci Allah. Maka saudara, ketika kita dipisahkan, ketika sungguh-sungguh Yesus, orang tidak suka sama saudara, sudah dibenci. Jadi saudara, ketika orang Kristen dibenci, ini adalah satu hal yang nggak perlu saudara pertanyakan. Nah saudara, dunia yang luar biasa. Saudara, dan masalah dunia ini menarik supaya kita menjadi serupa dengan Dia. Masih adalah masalah ketika orang Kristen masih duniawi. Masalah orang Kristen hanya melihat perkara-perkara di bawah, tapi tidak melihat perkara-perkara di atas. Maka saudara, harus ada perbedaan. Ada perbedaan orang yang hidupnya dituntun oleh Roh Kudus. Ya, dikuduskan dalam kebenaran. Seorang yang dipisahkan adalah seorang yang berpusat pada Alkitab, dikontrol oleh Alkitab. Seorang yang dipisahkan adalah seorang yang dikendalikan, dikontrol oleh Yesus Kristus. Ya. Seorang yang dikuduskan adalah seorang yang telah dilepaskan di masa lalunya, dikuasai oleh dosa kehidupan duniawi, tetapi setelah dibebaskan, dibedakan, kita dipimpin oleh Roh Kudus. Tahu perbedaannya? Harus ada perbedaannya. Ya. Nggak boleh saudara kita tidak punya perbedaan. Mari kita berdoa terus. Doa Yesus pasti doa yang penuh kepastian. Nah saudara yang dikasih Tuhan, ya, kebenaran yang firman Tuhan ajarkan hari tentang pengudusan, ada 3 fakta mendasar. Ya, ada fundamental facts, ya, ada 3 fakta mendasar yang menyolok. Kalau saya dan saudara sudah dikuduskan. Sekali lagi, bagaimana Pak Gunawan, Pak Pendeta, saya bisa melihat apa fakta, apa buktinya bahwa saya sudah dikuduskan. Yang pertama adalah saya dan saudara bukan milik dunia. Katakan, saya bukan milik.
Kalau begitu milik siapa? Halo, kalau begitu milik siapa? Nah, Paulus mengajarkan kepada gereja-gereja yang ia layani, kita ini bukan sekedar warga negara dunia atau suatu bangsa, tapi kita adalah warga kerajaan surga. Dikatakan saudara, kita telah dipisahkan, kita telah dibebaskan, dipindahkan, ditransfer dari kerajaan kegelapan. Nah, sekali lagi, dari kerajaan kegelapan masuk ke dalam kerajaan terang. Yaitu ada di dalam Kolose pasal 1 ayat 12-13. Lagi-lagi saudara, itu ada pembedaan yang sangat tajam. Jadi sekali lagi saudara, kita bukan milik dunia. Kalau kita milik siapa? Halo, milik siapa kita nih? Ya, serahkan hidupmu. Kita telah ditebus oleh Tuhan, muliakan Tuhan dengan ya disuruh puji-pujian, nyingkir, suruh berdoa, mengkeret, pasti bahan rohaninya apa cok? Bahan rohaninya hari ini banyak orang yang bocor saudara. Kalau pikirannya bocor makanya konseling terus. Masyarakat kita diisi dengan kuasa Roh Kudus. Coba kita baca di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 1. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka, dari orang-orang duniawi, dan pisahkan dirimu dari mereka. Firman Tuhan, janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Kita menjadi milik Tuhan. Pasal 7 ayat 1 2 Korintus ya, pasal 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, kita punya firman Allah loh. Firman Allah ada dasar yang pasti ya, dan ini adalah dasar mengenal Tuhan. Sudah mengenal Tuhan dan tidak itu ditentukan dengan Alkitabmu. Maka saudara, halo, apakah Alkitabmu ada di sini? Tolong jawab. Cok, Alkitabmu di sini ya? Tidak, saya lihat di belakang ada Alkitab, hanya space praktis. Tapi kalau saudara di rumah hanya ini saja, bocorlah kamu. Baca. Cok, apa sih bedanya ini dengan yang kertas itu? Coba nanti sekolah STMB, anak nggak perlu bawa Alkitab, bawa ini saja. Setuju? Kasih tahu Pak Tony. Halo, anak muda, di rumahmu masih ada Alkitab? Ada Alkitab? Baca. Ini perlu ditandai, dihafalkan, sehingga kita mengerti. Karena sibuk, karena duniawi, dan karena dosa, maka Alkitab jauh dari kita. Tapi kalau kita dekat Yesus, kalau kita membenci dosa, Alkitab dekat dengan kita. Saudara yang kekasih, karena kita memiliki janji-janji itu, mari kita baca keras. Mari kita menghakiasu. Ya, mari kita memisahkan diri, mari kita membedakan, pisahkan dari semua yang kotor, pisahkan dari semua yang najis. Kenajisan di tangan, kenajisan di mulut, kenajisan di mata, kenajisan dalam tingkah laku, itu harus sebatas jasmani. Tapi kenajisan rohani, pura-pura bicara kasih tapi nggak tulus. Ini yang membedakan. Dengan demikian, mau lulus nggak? Mau lulus nggak? Mau. Tamat, sempurnalah kekudusan itu. Kita tahu kotaan Allah. Wow. Jadi dari ayat ini saudara, dunia bukan tempat kita yang selama-lamanya. Bahkan kita bukan dari dunia ini sebenarnya. Secara sederhana, pengudusan adalah kuasa kekuatan Allah atas kita yang pernah dikuasai dunia dan sekarang tidak lagi dikuasai dunia. Itu artinya pengudusan. Berubah. Siapa yang siap berubah?
Siapa yang tidak mau berubah? Sama Pak Gunawan, setengah-setengah saja. Setengah berubah dan setengah belum berubah. Wow, hati-hati ini. Setan tepuk tangan, haleluya, halilintar, setan begitu loh. Kita telah keluar dari kehidupan duniawi dan menyucikan diri dari yang tidak disukai Tuhan. Karena Yesus mati di salib. Untuk apa sih kematian? Ya Bapa, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapa, lepaskan mereka dari ikatan duniawi, dari kehidupan dosa. Wah, ini luar biasa, saudara. Maka saudara, dasar dari pengudusan adalah karya Kristus, pengorbanan di kayu salib. Kenapa masih banyak orang Kristen setengah-setengah? Kenapa banyak orang Kristen jatuh bangun dan masih hidup sembarangan? Pak Gideon tolong bacakan di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17. Ini adalah alasan dan penyebab kenapa kita tidak serius. Kenapa ban kita bocor? Kenapa kita tidak mengalami kuasa? Kita bicara kuasa Allah, omong gede tentang kuasa Allah, tapi kita sebenarnya tidak ada kuasa Allah. Ya, silakan Pak Gideon. Janganlah kamu mengasihi dunia. Jangan kita mengasihi dunia. Dan apa yang ada di dalamnya. Apa yang ada dalam dunia ini, hati-hati. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Kebohongan, bukan kepastian kenyataan. Berikutnya Pak Gideon. Yang ke-17. Ayat 16 ya tadi ya. 16-nya dulu. Sebab semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Kemudian berikutnya. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana dunia sedang lenyap? Bagaimana kita membuat keinginan dunia lenyap? Dengan melakukan kehendak Allah. Mengabaikan kehendak Allah, keinginan dunia tidak akan pernah lenyap. Tanpa Yesus, kita tidak bisa mengalahkan dunia. Dalam dunia ini kau akan mengalami banyak penderitaan dan masalah. Tapi jangan kecilkan hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Wow. Sekali lagi, kita bukan milik dunia. Kita bukan berasal dari dunia lagi. Tapi kita adalah milik Allah. Masalah serius setiap orang di saat ini adalah mengasihi dunia. Apa bukti saya mengasihi Yesus? Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Itu kan yang di mulut. Pastikan kalau gereja ini, pastikan kalau pengerja ini, pastikan kalau guru sekolah minggu, pastikan kalau semua anggota di sini mengasihi Yesus, dasar dan luar biasa. Kasih tahu sebelah, mengasihi Yesus enggak? Tidak, mengasihi Yesus enggak? Atau mengasihi burung? Atau mengasihi kehilangan ini nggak masalah, kehilangan dompet nggak masalah, tapi kehilangan Yesus masalah besar. Ditinggal, tidak ditraktir di kelapa gading itu tidak masalah, tapi meninggalkan Yesus itu adalah masalah. Mengasihi dunia menyebabkan orang Kristen berhenti menikmati kasih Allah dan tidak melakukan kehendaknya. Kalau kita mulai meniru dunia, mencari kesenangan dunia, maka kita dalam masalah. Ada nggak orang Kristen mencintai dunia? Bisa nggak orang Kristen mencintai dunia? Ya, karena diajarkan ikut Tuhan senang, minta klaim, minta berkat supaya sukses. Yuk kita lihat satu cerita. Ternyata pelayan Tuhan bisa tinggalkan pelayanan dan tinggalkan Yesus karena mencintai dunia. 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12, ayat yang ke-10. Kita lihat ini, saudara. Ini satu peringatan buat kita, saudara.
Jangan sombong, jangan merasa hebat. Mari kita tetap merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Tetap siap punya komitmen. Karena Demas, 1, 2, 3, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Meninggalkan apa? Pelayanan. Kenapa Pak Gideon meninggalkan pelayanan? Menyintai dunia. Saya suka panggilan melayani Tuhan. Tetap melayani Tuhan. Punya prioritas. Saya mengajar saudara setia. Ambil bagian dalam pelayanan. Ketika saudara tidak lakukan ini, berarti ada masalah. Atau masalahnya menyintai dunia. Padahal kita bukan milik dunia. Kita milik siapa? Milik Tuhan. Jadi fakta yang menonjol adalah ketika saya dan saya dikuduskan, katakan kita bukan milik dunia. 1, 2, 3. Saya bukan milik dunia, melainkan milik Tuhan Yesus. Fakta yang kedua yang menonjol, ketika kita sudah dipisahkan, dikuduskan, katakan kita berbeda dengan dunia. 1, 2, 3. Kita berbeda dengan dunia. Saya berbeda nggak? Dunia pakai anting-anting gede, dunia menipu, dia membuli, dia nggak jujur. Kita nggak boleh ikut-ikutan. Wah, kalau begitu Pak Gunawan, kita harus mengisolasi. Enggak. Kita hanya memblokir dosa. Blokirlah dosa. Ya. Bukan seperti kata engkaulah terang dunia. Nah, saudara, di sini kita katakan harus ada perbedaan. Coba kita baca di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 14 dan 15. Tuhan menuntut hidup kita supaya berbeda. Sampai tangan 1 Petrus pasal 1 ayat 14 dan 15. Inilah firman Tuhan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Dan jangan turuti hawa nafsu dunia yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Dulu kita begitu. Sekarang tidak. Ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi hagios. Menjadi beda. Hagios artinya dibedakan. Mari kita menjadi hagios. Kita sudah dibedakan, dipisahkan. Kemudian saudara, di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Menjadi kudus, menjadi beda, artinya saudara, seluruh tabiat dan tingkah laku kita sama seperti Yesus yang memanggil kita. Setiap orang punya bos, setiap orang punya perusahaan di mana dia bekerja, tetapi ada perbedaan nggak kira-kira Pak Gideon? Ada. Ya. Itulah yang dinamakan perbedaan. Saudara, kita dipisahkan dalam kebenaran, yaitu firman Allah. Seorang saudara yang dipisahkan, saya ulangi lagi, berpusat pada Alkitab. Pegang Alkitab. Pastikan nanti kalau sudah mati, jangan pesan kepada anak dan keluargamu. Nanti kalau papa mati, nanti kalau mama mati, atau anak muda yang udah berbulan-bulan berbaring di rumah sakit, papa, mama, cici, tante, om, opa, natulang. Ya, kalau saya mati, tolong bawakan Alkitab, taruh di peti mati. Ya, jangan takut. Nanti saya berikan Alkitab gede yang baru. Loh, buat apa sih Alkitab yang baru dibawa orang mati? Setuju nggak Alkitab dibawa? Enggak. Tujuannya apa sih orang bawa Alkitab di peti mati? Apa dibaca waktu di alam kubur? Saya pastikan waktu hidup dia malas dan tidak pernah sentuh Alkitab, apalagi waktu mati nggak akan bahasa menyentuh. Jangan sok rohani, jangan sok hebat. Mari taruh Alkitab dalam hatimu. Sebab Alkitab adalah firman Allah, dan firman Allah itu adalah kebenaran. Yesus adalah firman Allah yang hidup.
Allah berfirman menjadikan segala-galanya, bahkan yang menjadi segala-galanya itu juga yang memelihara segala-galanya dengan rasa penuh tanggung jawab. Roh Kudus juga kebenaran. Wah, ini luar biasa berkat kita, saudara. Saudara, itu sebabnya ya kita dikontrol oleh Yesus sehingga kita menghasilkan karakter perubahan dalam kehidupan kita. Apa yang menonjol dalam tulisan kita yang kedua? Ayo, kita berbeda dengan dia. Beda bukan aneh. Katakan, beda bukan aneh. Pengudusan bukan pengucilan diri. Pengudusan bukan berarti mengisolasi diri. Oh, saya beda. Beda, gereja juga dibuat beda. Ya, orang yang sering berkorban buat gereja dikasih kartu gold. Oh, platinum dah. Yang di bawahnya gold. Terus yang berikutnya silver. Apa itu? Oh, itu aneh-aneh wae. Ya, bukan begitu perbedaannya. Perbedaannya apa, saudara? Kita berbeda, kita adalah kita menjadi milik Yesus. Kita mengerjakan apa yang Yesus kerjakan. Kita mengikuti keinginannya. Kita beda, saudara, kita menjadi berbeda. Kalau kita beda dengan orang lain, saudara, itu akan menarik orang. Tetapi ketika kita aneh, maka orang lain akan menyingkir. Ketika kita aneh tanpa kita sadari, kita bisa menjadi batu sandungan. Jadilah orang Kristen yang wajar-wajar saja. Ketika aneh, jangan-jangan banyak. Kalau aneh, jangan-jangan banyak bocor lagi. Kita memisahkan diri bukan berarti mengisolasi diri, tetapi kita membuat perbedaan. Beda apa kita? Membuat perbedaan. Di mana kita letak perbedaan kita? Coba kita lihat perbedaan kita. Ya, dunia ini tumbuh subur di atas kebohongan, tetapi kita telah dibersihkan oleh kebenaran sehingga sudah kita menjadi berkat bagi orang banyak. Coba kita baca bersama-sama. Apa yang mau perbedaan? Matius pasal 5 ayat 16. Yuk kita baca sama-sama. Kita berdiri, kita baca sama-sama. Satu siap baca, siapkan sudah. Ya, baca sama-sama. 1, 2, 3. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-mu yang di surga. Hendaklah terangmu. Silahkan duduk. Itu namanya apa? Perbedaan. Hendaklah terangmu bercahaya. Di mana? Di depan orang, bukan di belakang orang. Betul nggak Pak Idan? Di depan orang. Ketika sudah beda, bukan aneh. Kalau aneh, masa pelita ditaruh? Bu Vin, ini pelita loh. Apa yang terjadi? Itu aneh. Supaya mereka melihat perbedaan kita. Katakan, melihat perbedaan kita. Sekali lagi, melihat perbedaan kita. Ibu itu kejam, ibu itu kadis, ibu itu nggak berpengertian. Apa bedanya dengan ibu-ibu yang di kelurahan? Sedangkan ibu yang kejam itu orang Kristen. Apa bedanya? Pak Tambunan? Gak ada bedanya. Pedagang Kristen itu suka nyuri, suka ngurangi timbangannya, suka bikin janji gak tegas. Apa bedanya? Harus ada beda. Melihat perbuatanmu yang baik. Apa tujuannya? Memuliakan Tuhan. Bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan? Dipakai Tuhan. Bagaimana kita bisa pakai Tuhan? Harus ada perbedaan. Ya. Urapan, haleluya. Di kantor RW mabuk lagi. Bang, saya pernah ke Tarutung loh, makan telur itik. Ada amang-amang sedang elus-elus ayam. Amang, gak ke gereja? Wah, nanti ada pertandingan adu jago. Wih, gimana nih Kristen?
Ada perbedaan? Sayang ya, jagonya gak tanya, Mang, jangan diadu hari ini deh. Kalau mau adu nanti habis ke gereja. Gimana Bu Pin? Kasih tahu sebelah. Ingat, kita beda dengan dunia. Kalau dia suka ngutang nggak bayar, dunia suka utang nggak bayar, apa perbedaannya? Apa bedanya? Saya berharap kita ada perbedaan. Kita dikuduskan oleh Sang Kebenaran yaitu Yesus. Kita dikuduskan oleh kuasa Roh Kudus. Kita dikuduskan oleh kuasa firman. Artinya pengudusan adalah kehidupan baru yang dijalani setiap hari dengan pertolongan Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan, Tuhan, tolong saya. Tuhan, ubah saya. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku. Dengan demikian, pengudusan bukan membatasi diri. Boleh kita memblokir kuasa dosa, tetapi kita menjadi berkat. Yang terakhir, fakta yang menonjol dan sangat mendasar, pengudusan oleh kebenaran adalah kita di dunia untuk memenangkan orang yang terhilang kepada Tuhan. Ada waktu? Ada waktu? Ayo ikut saya. Naik saja. Bawah. Ada waktu? Jangankan bawa orang lain. Katakan, jangankan bawa orang. Satu lagi, jangankan bawa orang. Bawa diri sendiri malah sempat. Ini persoalan. Sudah bisa mengajak orang lain berdoa? Bisa, doa ya, omongnya doa. Tapi kena penyakit apa Pak Gideon? Tidak ada keinginan. Mari kita punya keinginan. Roma pasal 15-16. Aku boleh melayani Yesus. Satu kehormatan untuk memberitakan Injil. Untuk memenangkan jiwa-jiwa di luar sana. Aku diberkati, aku bisa berdoa. Aku intim dengan Tuhan Yesus. Dan perusahaan aku angkat tangan dan Yesus tolong. Sementara mereka dikuduskan, artinya dipisahkan untuk suatu tugas khusus. Yohanes 17 ayat 18. Ini doa Yesus juga. Sama seperti Engkau Bapa telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus. Katakan, demikian Yesus mengutus. Loh, mengutus? Oh, enggak, no. Coba kita tongolkan dulu. Bukan itu. Yohanes 17 ayat yang ke-18. Baca yang keras, 1, 2, tinggal sedikit lagi. Ya, 1, 2, 3. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku mengutus mereka ke dalam dunia. Katakan, Yesus telah mengutus. Yesus telah mengutus aku ke dalam dunia. Toel sebelah. Lihat tuh. Toel. Lihat tuh. Jujur. Berapa banyak saudara lakukan cari jiwa? Berapa banyak saudara bicara sama orang di luar sana tentang Yesus? Malu?
Takut? Malas? Ngapain? Lagi-lagi hari ini 90% orang Kristen suka nongkrong, suka arisan, suka gathering, suka bagi-bagi itu, tapi nggak suka menceritakan tentang Yesus kepada orang lain. Kata Billy Graham. Artinya apa? Masalah besar. Sama kasih tahu, kita adalah milik Allah, dipilih oleh Allah sendiri. Dengan demikian pengudusan bukan pemisahan. Tapi kita harus menjangkau orang-orang yang terhilang. Jangkau. Paulus menjangkau. Aku menjangkau bukan bangsa Yahudi, supaya mereka menjadi persembahan. Aku mempersembahkan hidupku total kepada Allah dalam Yesus. Aku juga mau memenangkan mereka supaya mereka menjadi persembahan bagi Allah yang hidup dan berkenan. Wow. Saya percaya kalau gereja ini mempunyai satu respon semacam ini, kita beda. Kita beda. Gereja sepeda dan menjangkau dunia. Kita harus menghususkan diri. Matius pasal 5 ayat 14 dan 15. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita itu lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Kita terang dunia. Kita garam dunia. Kalau kita garam, apa bedanya makan garam dengan makan yang lain-lain, Pak Gideon? Makan garam asin. Bukan. Ketika sudah di laut, coba minum air laut. Apa yang terjadi? Haus. Garam artinya membuat orang haus. Ngerti gak nih? Garam membuat orang haus. Garam dunia. Dan terang menerangi yang gelap. Jangan aneh. Banyak orang Kristen aneh. Saudara, ada seorang yang bernama Ken Hughes. Dia berkata begini, gereja yang duniawi tidak dapat dan tidak akan menjangkau dunia. Gereja harus menjadi beda dari dunia untuk menjangkau dunia. Kita harus menghususkan diri kita untuk Allah jika kita mengharapkan menjangkau dunia. Sebab apa? Satu-satunya harapan gereja adalah gereja yang kudus. Satu-satunya harapan orang yang terhilang adalah gereja yang kudus. Gereja yang dipisahkan. Nah saudara, coba kita akan melihat perbedaan. Ada masalah besar. Coba kita jujur. Selama hidup saya, pernahkah saya membawa jiwa-jiwa bersaksi buat Yesus? Coba angkat tangan. Sekali aja deh. Gak ada. Siapa yang sama sekali gak pernah bercerita tentang Yesus kepada orang lain? Coba angkat tangan. Wah, ini lebih aneh juga nih. Ditanya bersaksi, enggak. Berarti omong gede aja nih. Ditanya tidak bersaksi, enggak. Makanya heran. Aneh juga. Aneh. Ya, aneh. Satu ketika saudara, waktu saya pulang dari gereja sini, saya ketemu tukang baca itu. Dia bertanya, Bapak pulang dari gereja ya? Ya. Pak, ini. Saya mau tahu Pak tentang Yesus, tentang gereja. Saya ngomong. Waktu itu rumah saya ada di Buaran. Wah, asik. Istri saya, Bu Esther bilang, jangan diajak ngomong. Masih ingat ya? Sayang, masih ingat? Jangan diajak ngomong. Wah, asik. Jangan diajak. Wah, dia dengan Injil, suaminya yang menginjil. Saya cerita tentang Yesus. Jangan diajak ngomong. Pantesan sang istri, sang ratu, first lady bilang jangan diajak ngomong. Saya supir bajai. I know. Ya.
Tapi satu hal yang luar biasa. Satu ketika di simpang perapatan Cempaka Putih, kecerek. Teman saya Edi Silalahi, suaminya Ibu Mawar Simorangkir, dia bilang, Pak Gunawan itu serem kalau lewat situ. Kalau ketemu kasih aja Pak Gunawan. Wah, berarti itu nubuatnya Pak Edi Silalahi terwujud. Saya buka kaca dan saya keluar duit. Saudara, terima Yesus dan dapat selamat. Apa Om? Terima Yesus dapat selamat. Kok ketawa sih? Kasih tahu pembantu, ini bukan kristenisasi kok. Doalah untuk penginjilan. Katakan, doa untuk penginjilan. Doa untuk cari jiwa. Enggak doa kan pernah, saudara. Jadi betapa pentingnya kita bersaksi. Dikuduskan, dipisahkan, dibedakan supaya kita memenangkan baik Kristus jiwa-jiwa di sana. Siapa enggak andai kata enggak pernah kita bersaksi, enggak pernah cerita sama suamimu, enggak pernah menasihati cucumu. Saya ketika cerita kepada anak saya, lo tanya Kristus. Saya suka cerita. Cekin masih ingat Opa pernah cerita kepada kamu enggak Cekin? Cerita-cerita, ngajar. Saya mengajar cerita-cerita. Di rumah ngajar nyanyi enggak Opa? Ngajar berdoa enggak? Sampai hari ini Jekin ada spesialis doa untuk keperumpung. Tanya dia. Waktu naik buin sama-sama udah siap, Jack doa. Kecuali dia tidak ada Jack doa. Ngajar terus. Saya betapa pentingnya kita mengajar untuk mengkhususkan diri dalam pelayanan. Saya mau kasih tahu, seberapa bapak yang tidak pernah menyampaikan Injil, tidak punya keinginan menjangkut jiwa-jiwa, coba angkat tangan. Wah, berarti semua pernah? Oke. Kalau pernah, haleluya. Tapi kepada yang tidak pernah, baca. Pak Gideon, 1 Korintus pasal 9 ayat 16, yang terakhir. Dengarkan apa kata firman Tuhan yang dibacakan oleh Pak Gideon. 1 Korintus 9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Amin. Pak Gideon, saya mau tanya, kenapa Pak Gideon cari jiwa cerita sama teman di kantor? Kenapa? 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 Kenapa beritakan Injil? Keharusan. Kasih itu keharusan. Orang Betawi bilang apa? Kudu. Kudu. Kata sekali lagi. Kudu. Sekali semuanya. Kudu. Teti jangan ngantuk. Kudu. Saya tahu Teti nggak ngantuk. Saya tahu apa Tet? Kudu. Kudu Pak Igan? Harus. Yang kedua? Nah, yuk sama-sama. Owe, yang laki-laki. Owe, celaka kalau tidak cari jiwa. 1, 2, 3. Owe, celaka kalau tidak cari jiwa. Perempuan. Kalau perempuan nggak owe. 1, 2, 3. Saya. Ngerti nggak ini? Pantesan kita nggak jadi berkat, pantesan kita bermasalah, pantesan ban kehidupan kita bocor. Sedang kasih Tuhan, kita semua jadi garam. Jika kita garam, maka garam akan membuat orang haus. Saudara, seorang Kristen yang sungguh-sungguh dipisahkan oleh kebenaran, supaya hatinya, hidupnya dipisahkan untuk Tuhan. Yang terakhir saudara, mari atas dasar ini kita mengejar kekudusan sehingga bisa menyelesaikan misi pekerjaan Tuhan dengan baik sampai tuntas dan Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita sudah mengerti apa yang dimaksudkan dengan pengudusan oleh kebenaran. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Kita tetap dalam penyertaannya.
Engkau ada bersamaku di setiap hidupku. Tak pernah kau biarkan kau wanita saja bersamamu Tuhan, wanita. Kulewati semua. Perkenananmu Engkau yang bertindak mari kau teriak. Mari sama-sama katakan bersamamu Bapa. Besar berlimpah, anugerahmu besar berlimpah. Haleluya, mari kita menyembah. Haleluya, haleluya. Kita sembah memuji dalam perkenalan itu, melukiskan kita, memisahkan kita, mengkhususkan kita baik kemuliaannya. Haleluya, haleluya, haleluya.
kasih, terima kasih.